Di video ini kita bisa melihat pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah. Pencemaran tanah ialah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Sumber pencemaran tanah bisa terjadi karena pencemaran tanah tidak jauh beda atau bisa dikatakan mempunyai hubungan erat dengan pencemaran udara. Dan sumber pencemaran air pada umumnya juga merupakan sumber pencemaran tanah. Ini adalah komponen-komponen bahan pencemaran tanah. Yang pertama, limbah domestik berasal dari daerah pemukiman penduduk, yaitu limbah padat berupa senyawa organik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme, seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan, menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Yang kedua, limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri, yaitu limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi. Misalnya, sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya yang dapat mencemari tanah. Yang ketiga, limbah pertanian. Limbah pertanian dapat berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman. Misalnya pupuk urea dan pestisida untuk pemberantasan hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah, yang menyebabkan kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu, karena hara tanahnya semakin berkurang. Pencemaran tanah berdampak luas, diantaranya dampak pada kesehatan manusia. Dampak pencernaan tanah terhadap kesehatan manusia tergantung jalur masuk ke dalam tubuh dan keterentanan populasi yang terkena. Yang kedua, dampak pada lingkungan atau ekosistem. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman, di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dan erosi. Dan yang terakhir, dampak pada pertanian. Dampak pencemaran tanah pada pertanian, terutama perubahan metabolisme tanaman, menyebabkan penurunan hasil pertanian. Cara untuk menanggulangi pencemaran tanah. Yang pertama, melakukan daur ulang sampah organik seperti plastik, logam, kaca, karet, dan lain-lain. Yang kedua, tidak membuang sampah deterjen ke tanah atau saluran air. Sebaiknya limbah deterjen ditampung dalam bak penampungan untuk dilakukan pengendapan, penyaringan, dan penjernihan. Yang ketiga, menjaga kelestarian tanaman untuk mengurangi pengikisan lapisan humus tanah oleh air hujan. Yang keempat, melakukan remediasi, yaitu kegiatan membersihkan permukaan yang sudah tercemar. Yang kelima, melakukan bioredemasi, yakni proses pembersihan pencemaran menggunakan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, DNA, dan lain-lain. Bioredemasi dilakukan dengan tujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun.